salam sehat kayak luar biasa. Tutorial pagi hari ini tentu saya akan sedikit berbagi pengalaman, tentu juga menjadi referensi dan pembelajaran kita semua sebagai petani paneli. Nah, ternyata kalau kita panen paneli itu istilahnya kita panen per tandang, bukan per polong. Itu cenderung dari beberapa buah paneli yang kita panen itu sekitar 5% itu kita jadi tandan begini. Kita dapatkan tandanya sekitar 5% berapa. Dan sisanya baru kita dapat buah pemisahan dari tandan buah paneli terhadap polong paneli itu sendiri para sahabat. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, tentu dalam tutorial ini inilah ketika kita nanti dalam kita memanen paneli, kita mendapatkan misalnya 100 kg. Kalau kita panennya per tandang seperti ini, itu kita akan minimal akan ada 5 kg. Jadi tandanya seperti ini teman-teman. Berarti kita dapat bersih buah polongnya sekitar 95 kg. Nah, itu dari tahun ke tahun saya lakukan seperti itu, ternyata tidak jauh berbeda hasilnya, sekitar 5% bahkan 4% dari 100% buah paneli itu kita dapatkan tandan buah paneli seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, dari sini kita juga terus belajar teman-teman. Sebelum kita melakukan proses pencelupan untuk memproses daripada buah paneli ini menjadi buah paneli kering, tentu kita harus operasi dulu. Nah, contoh misalnya kalau ini, misalnya nanti size-nya yang berbeda, misalnya ada panjangnya mungkin di bawah 12 cm, kita pisahkan untuk pada saat pencelupan ke air panas 70 derajat. Kenapa demikian para sahabat? Karena ketika kita memperlakukan bersamaan pencelupan polong paneli antara yang size-nya berbeda atau ukurannya yang berbeda, tentu nanti masalahnya adalah yang kecil-kecil, yang size-nya kecil seperti ini teman-teman. Kalau kita misalnya celup di 70 derajat, berarti dia butuh hanya beberapa menit. Nah, sedangkan kalau kita mencelup yang besar-besar dan panjang seperti ini, tentu kita membutuhkan waktu sampai 3-5 menit para sahabat. Tapi kalau yang kecil seperti ini kita hanya 2 menit, ini sudah bisa kita angkat dari 70 derajat air itu. Nah, ketika ini kita perlakukan sama, nanti akan terlalu panas sehingga kulitnya ini walaupun jadi cutting kan perlu juga kita buat kualitas hasil pengeringan yang bagus juga, karena ada buyer yang membutuhkan juga paneli grade yang seperti ini, hanya yang tua yang memiliki kadar paneli dan tepuan buah paneli juga sudah matang. Nah, saya sendiri karena fokus untuk bagaimana mengetahui tentang berbudidaya paneli, terus juga belajar processing dan lain sebagainya. Berarti hal-hal yang kecil seperti ini sebenarnya kita semua petani penting kita lakukan agar kita tahu apa yang harus kita perlakukan pada proses-proses atau tahapan-tahapan kita menjadi petani paneli para sahabat. Nah para sahabat, tentu saya balik ke topik awal. Nah tentu ketika kita sortasi seperti ini, kita pisahkan size-nya, ukurannya yang berbeda. Tentu juga nanti kita ada proses, kalau yang polong besar-besar seperti ini kita durasi waktu untuk pencelupannya kita bisa kasih sama. Nah teman-teman, kalau yang ada seperti ini jangan terlalu lama teman-teman. Ini kalau terlalu lama juga nanti akan buah cenderung akan rusak, karena ini tingkat kadar air sudah rendah teman-teman. Ini juga kita jangan dicampur. Kalau saya yang seperti ini, saya justru paling rendam sedikit, bahkan kadang-kadang saya pakai koleksi yang seperti ini, saya diamkan yang sudah pecah seperti ini. Biarkan juga dia akan kering. Nah teman-teman, karena hasil processing yang baik dari beberapa pengalaman saya, dan itu saya banyak belajar dari para master, dari para ahli,
bahwa untuk melakukan pemrosesan buah panel ini kita dibutuhkan juga kesabaran. Selain kesabaran dibutuhkan kebersihan. Nah, selain itu juga bagaimana kita terus mengamati daripada perkembangan setelah kita melakukan pemrosesan, baik dari perendaman, juga pengeraman, dan juga penggeridan tadi para sahabat. Nah, tentu di sini juga kita tidak ada kalah penting ketika buah panel ini sudah memasuki di masa-masa conditioning. Nah, conditioning itu adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan buah panel ini agar mengeluarkan aroma yang harum dan juga tentu hasil daripada pengeringan yang tentu baik, teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau sudah pengeringan seperti ini, teman-teman, bagus nih. Itu baunya luar biasa, mantap. Nah, itu kita belajar. Saya dulu butuh proses lama belajar ini, teman-teman, dari promade, dari beberapa referensi. Tapi kalau saya belajar tentu berfokus pada satu metode. Nah, belajar dari belajar, dan kita juga ikut dari petani terus belajar dari lingkungan, kalau jadi petani terus dari petani yang lain, dari para praktisi pertanian, dan juga bagi akademisi pertanian juga penting para sahabat, karena ada ilmu yang dulu masih bisa kita terapkan, tapi yang lebih penting kita terus belajar pada situasi kondisi perubahan iklim dan lingkungan itu sendiri, karena itu yang akan bisa memberikan hasil nyata pada saat kita menjadi petani. Oke, teman-teman, mungkin cukup begitu sharing santai saya membahas masalah bagaimana kita melakukan daripada sortasi tadi, pemisahan tandan ke tandan buah terhadap polong vanili, dan berapa persen yang kita dapatkan tandannya ketika kita panen buah vanili per tandan. Nah, terus proses-proses sedikit sudah saya diceritakan, ini mungkin sudah di referensi yang lain banyak juga teman-teman dengar, hanya saya mengingatkan kembali. Saya sendiri wayang DSW masih belajar, biar tidak salah teman-teman. Karena apa? Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan hal baik, pasti banyak orang yang tidak suka. Tentu kalau orang yang negatif, tentu mereka itu tidak suka karena iri. Tapi kalau orang yang positif, ketika kita berbagi walaupun sekecil apapun, mereka akan menghargai kita. Maka percayalah bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan tentu tidak semua orang berkuasa. Tapi tentu seperti yang sering kita tahu bahwa nanam padi rumput pun itu sudah biasa dalam kehidupan ini. Hanya saya yakin dan percaya hanya orang-orang fokuslah akan menjadi ahlinya. Maka daripada itu, kalau kita mau menjadi spesialisnya, tentu terus kita harus belajar fokus di bidang apa kita melakukan sesuatu ataupun kegiatan, sehingga kita mendapatkan hal-hal baru yang bisa kita bagikan. Kalau saya khusus di petani, yaitu petani vanili. Tentu saya tidak ada apa-apanya bagi kalian semua. Saya tetap minta bimbingan binaan dan juga berbagi ilmu. Anda berbagi kepada saya harapan saya ini, karena saya ketika dapat ilmu dari Anda yang sudah misalnya hebat, itu akan saya bagikan bahwa itu juga kepercayaan kami di Bali adalah merupakan niatnya. Mungkin bagi teman yang kepercayaan adalah merupakan ibadah. Mari kita belajar beribadah. Tentu ibadah itu tidak harus misalnya melakukan persembahyangan dan lain-lain, tapi dengan berbagi juga itu adalah hal yang positif bagi saya. Oke, para sahabat, yang tadi saya sampaikan pemaparan kalau belum mendekati baik, karena saya bertujuan untuk mendapatkan suatu hal yang lebih baik, wajib hukumnya kalian yang tahu memberi saya masukan, kritik dan saran. Saya tunggu di kolom komen, karena dengan komen Anda lah saya bisa termotivasi, dengan komen Anda lah saya akan banyak belajar. Karena seperti tadi saya sampaikan, petani yang hebat adalah petani yang terus belajar dari alam lingkungan sekitarnya dan petani lainnya.
Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi di video-video Rinaya DSW. Tentu kalau video ini bermanfaat bagi petani dimanapun, bisa dibantu share, like, dan komen. Karena dengan demikian Anda sudah memberi motivasi semangat saya untuk terus melakukan hal-hal yang mungkin sudah biasa kalian lakukan, tapi mungkin belum biasa bagi orang yang belum mengenal budidaya paneli. Salam sehat kaya luar biasa. Rahayu Cicing. Pak Supin dari Jawa ke Desa Ambengan melihat situasi panili Pak Wayan Rinaya DSW. Iya. Terima kasih. Oke. Gimana Pak? Kira-kira sampai di sini? Wah, luar biasa. Puas ya. Orangnya baik yang menjelaskan secara detail. Oke, sama-sama belajar Pak. Ya, dari Sulawesi, belajar dari Pak Wayan belajar cara mengolah paneli dari hulu ke hilir. Orang kameranya. Assalamualaikum teman-teman, luar biasa nih, saya pertama kali ke budidaya vanili di Singaraja punya Bapak Wayan. Luar biasa ilmu yang diberi, juga sudah banyak. Pak Wayan memang orangnya sangat terbuka, jadi silahkan kalau mau belajar, dan sangat inspiratif gitu untuk kita-kita yang pemula. Jadi mudah belajar vanili itu dibimbing benar dengan Pak Wayan. Untuk bibit emang luar biasa bagus. Tadi juga udah lihat buahnya juga gemuk besar ya. Next, insya Allah semoga doakan saya bisa jadi petani vanili juga. Tempatnya Ibu dari mana, nama Bu? Oh, saya Firsa dari Depok. Oke. Insya Allah nanti budidaya itu di daerah Jawa Barat. Dekat IPB. Tiffany and Ondra, and today we're at Desa Ambengan with Pak Wayan in Balinese vanilla farmer in. Nama saya Hakim. Saya datang ke sini karena tertarik dengan budidaya familinya Pak Wayan, petani muda keren. Untuk tanaman ini saya berniat untuk membudidayakan ini di Makassar, Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Wayan bisa memberi ajaran ilmunya untuk bisa berbagi menanam famili ini di Makassar. Mungkin begitu aja. Nah, saya datang ke sini dengan istri saya. ya, ini Pak apa namanya? 100% sama. Oke, terima kasih Pak Ya. atas kunjungannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan bosan-bosan ke Bali Bapak dan Ibu ya. Pasti tidak bosan karena saya akan menjadi petani Vanili. juga. Oke. Insyaallah. Oke, terima kasih Ya, kunjungannya makasih Pak banyak Hakim juga, Pak sama Wayan, Ibu. ya. Ah, sama Ibu Sri. Ini kolaborasi Sunda sama Makassar. Oke. Mudah-mudahan berhasil di sana. Ya. Dari Solo, ya ingin belajar ini tanam vanili. Bagus sekali vanilinya. Oke. Ya. Kasih Pak ya. Saya tinggal di Solo. Ini pas kebetulan hari raya Nyepi, kami pulang dan sempatkan mampir ke rumahnya Pak Wayan hanya untuk mendapatkan informasi lebih tentang vanili, karena saya juga mengembangkan sedikit di Solo dan harapannya besar kepada Pak Wayan untuk membina kami yang jauh supaya bisa juga berkembang dan mudah-mudahan bisa bergabung dengan beliau. Ini bibitnya dari Pak Wayan kemarin. Setahun yang lalu ya? Ya, setahun yang iya, lalu. iya. Ini sudah bagus perkembangannya. Besok akan kita review lagi vanili kita yang di Solo. Hasilnya seperti apa, bibitnya yang memang jos ya. Oke. Pertumbuhannya bagus banget, jos. Oke, Mantap Pak semua. Wayan, mantap ya. Halo, kenalin aku Melena, asal dari Pontianak. Abid Data Pamungkas dari Kediri aslinya, sekarang tinggal di Denpasar. Kebetulan karena sering lihat YouTube dan keluar channelnya Pak Wayan, saya tertarik untuk mempelajari tentang penanaman vanili, bahkan sampai ke penjualannya. Jadi agar petani itu tidak menanggung resiko untuk jualnya harus kemana. Jadi saya ingin membantu petani untuk mengembangkan kedepannya. Jadi untuk progres keberlanjutan dari pertanian di Indonesia. Yang saya dapat di sini ilmu dari penanamannya sampai pengelolaannya, bahkan sampai
cara marketinginnya agar semua petani itu mendapatkan imbas yang baik. Tetap semangat untuk para petani vanili karena kemungkinan 1 tahun atau 2 tahun lagi vanili ini bakalan menjadi komoditas utama dari Indonesia. Saya yakin itu karena harga vanili udah mulai melambung. Oke, makasih. Kalau saya, ternyata vanili itu nggak harus di kebun. Jadi bisa memanfaatkan kayak pekarangan rumah ini untuk bisa membuat menanam vanili ini. Gitu.